Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kebetulan tadi kami akan membuat media semai atau media tanam untuk pemindahan seledri yang masih kurang banyak medianya, karena seledrinya ternyata setelah dihitung ada sekitar 300-an, maka kita akan pindahkan ke gelas-gelas kecil dengan menggunakan media yang kita ayak. Kemarin kita sudah buat 3 ember, tapi ternyata kurang, kita mau buat lagi. Nah, untuk membuatnya seperti biasa, tanah pekarangan di bawah pohon bambu yang banyak akar bambunya, kemudian pupuk organik, pupuk kandang dari kotoran kambing yang sudah membusuk, kemudian arang sekam yang kemarin juga kita sudah bakar, ada 6 karung. Kemudian tambahan lagi adalah pupuk organik padat petroganik, ini bersubsidi, yang akan kita gunakan nanti 10% dari total bahan. Kemudian satu lagi adalah kapur pertanian. Ini dia kapur pertanian ya. Kapur pertanian Bomas, kandungannya CaCO3 85%. Kalau kapur pertanian kita gunakan 5% dari total keseluruhan bahan. Tadi kalau pupuk organik padatnya 10% dari keseluruhan bahan, kapur pertaniannya adalah 5% dari keseluruhan bahan. Yaitu kalau ini misal keseluruhan bahan ada 10 ember, maka kita kasih 1 ember. Kalau ini keseluruhan ada 10 ember, maka kita beri setengah ember. Itu 5%-nya. Nah, kemudian saya akan coba mengutarakan karena ada pertanyaan mengenai kapur pertanian yang kita pakai, yaitu yang pertama adalah Petrochas. Dulu kita pertama pakai kapur bangunan, kemudian kita cari, kebetulan dapat kapur pertanian, kita tanya ke toko penjualnya, saya dikasih ini Petrochas ya. Petrochas kandungannya adalah CaSO4 2H2O, CaO dan SO3. Ada 3 kandungan yang masing-masing itu secara keseluruhan itu mengandung kalsium dan sulfat ya, kalsium dan sulfat. Kandungannya itu fungsinya yaitu untuk menetralkan pH tanah hingga ke subsoil ya, bukan hanya topsoil tapi bagian bawah juga. Ketika diaplikasikan ke sawah ataupun ke ladang atau untuk media tanam, dia ini kapur Petrochas ini bisa masuk ke dalam hingga ke subsoil. Subsoil itu antara 20 cm ke bawah ya, jadi merata, dia bisa masuk juga. Kemudian selain itu, selain menetralkan pH tanah tadi, adalah menambah unsur hara kalsium dan sulfat, kemudian untuk menetralisir racun yang ada di dalam tanah. Kemudian ya itu seperti itulah, sama dengan yang kapur pertanian ini. Yang satu lagi ini tulisannya kapur pertanian. Kalau produknya itu sama, Petrokimia Gresik. Kalau yang ini fungsinya juga sama saja, cuma kandungannya ini hanya Ca dan CO3. Ini saya rasa hampir-hampir mirip saja. Jadi fungsinya juga menambahkan unsur hara dalam tanah, terutama kalsium dan sulfat, kemudian menetralkan racun-racun, menetralkan pH tanah, kemudian membantu menyuburkan tanah, membantu menghalau ya, bisa juga mungkin mengurangi, mengendalikan hama yang ada di dalam tanah, dan banyak lagi manfaatnya. Ada juga tadi yang saya baca tertulis bisa meningkatkan perkembangan akar tanaman sehingga menjadi kuat, sehingga dapat dengan mudah menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi fungsinya itu hampir sama. Kemudian yang jelas besok kita akan tanyakan lagi ke berbagai sumber ya. Saya mau cari tentang informasi tentang kedua ini yang dikhawatirkan masih mengandung bahan kimia. Tapi kalau menurut pendapat saya ini tidak mengandung bahan kimia karena terbuat dari bahan alami, yaitu kapur ya, batu gamping yang ada di gunung yang diproses kemudian digiling. Ini keduanya. Kalau yang menggunakan kapur bangunan ya itu sudah jelas kapur gamping yang ada di gunung, kemudian dibakar, kemudian disiram saja, dia menjadi bubuk. Oke, kita akan lihat bentuknya seperti apa yang itu. Kalau ini yang sudah biasa kita pakai itu di dalam isinya putih agak kecoklatan. Kalau yang ini karena kita baru dapatkan kemarin, kalau harganya sama, ini beratnya 50 kilo, harganya sama 30.000 ecerannya. Nanti kita akan cek dalamnya. Kalau kapur bangunan jelas putih sekali. Kalau itu putih kecoklatan, kalau ini nanti coba akan kita cek, lihat saja. Oke, nanti akan kita buka. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa.
Nah, ternyata sama dalamnya. Nih. Ternyata dalamnya sama, yaitu putih kecoklatan. Putih kecoklatan, sama, putih kecoklatan. Ya. Baunya juga sama dengan yang itu. Jadi mungkin apa ya yang membedakan? Padahal produknya sama, tapi ini tertulis di sini adalah Kapur Pertanian. Kalau yang sebelah sana Petrochas, kandungannya juga sedikit beda. Oke, kita akan lihat yang sebelah sana. Oke, kita lihat. Ini yang Petrochas. Sama bentuknya. Coba kita bandingkan dua. Nah, ada perbedaan dikit ya. Kalau ini putih coklatnya agak krem. Kalau ini agak coklat tua dan ini lebih kasar. Yang Petrochas lebih kasar. Yang Kapur Pertanian halus ini. Tapi secara umum sama fungsinya, harganya juga sama. Saya nggak tahu itu kenapa dibuat dua seperti ini. Yang jelas sudah kita aplikasikan ke tanaman yang ini dan hasilnya bisa kita lihat. Kalau yang pupuk organik padat ini sudah biasa lah ya, udah tahu, udah biasa lihat. Ini yang udah saya buka. Ini. Oke, nanti kita. Oh iya. Terus nanti akan kita lihat hasil dari pemakaian ini ke tanaman saya, nanti kita lihat. Ya, ini aplikasi dari Kapur Pertanian dan Petrochas, kemudian yang pupuk organik padat juga ke tanaman yang biasa kami lakukan. Ini contohnya tanaman yang kita aplikasikan ini. Ini kita juga tidak tahu apakah ini efek dari Kapur Pertanian atau Petrochas atau efek dari pupuk kandang kotoran kambing yang kita gunakan. Tapi yang jelas ini tanaman kita alhamdulillah subur banget. Ini umur sekitar 6 minggu membangkol. Nanti sekitar 2 minggu lagi dia kalau menurut teorinya adalah sudah berbunga. 2 bulan atau 8 minggu. Ini sudah 6 minggu. Setelah tanam ya. Ini bisa dilihat. Kalau dilihat di dalamnya sih belum ada bakal bunga. Nah, ini dia. Kita juga punya banyak ini. Nah, ini. Kemudian satu lagi ada stroberi juga yang medianya sama yang kita buat dengan campuran tadi pupuk organik padat dan Petrochas. Ya, ini dia. Stroberi udah kita perbanyak sulurnya dengan pot-pot kecil. Ini. Nanti mudah-mudahan 2 minggu ke depan ini sudah bisa kita potong sulurnya. Ya. Nah, ini juga ini raised bed ini ya, bedengan ini raised bed. Juga aplikasi kita berikan Petrochas ya. Kemudian pupuk organik padat, kemudian kotoran kambing yang sudah membusuk ini, ada cesim, ada kembang kol juga di sini, kemudian ada bayam merah juga. Ya. Alhamdulillah ini sepertinya ada tanda-tanda baik pertumbuhannya subur. Ya, nih. Ya. Kemudian ada tomat juga yang udah mulai berbunga. Oke, kita lihat yang sebelah timur rumah. Ya, ini salah satu contoh aplikasi penggunaan Petrochas kemarin sebagai media semai. Ini adalah semaian seledri yang sedang saya coba pindahkan ke media yang lebih besar lagi. Ini sudah daunnya sudah 4, bahkan ada yang lebih. Ya, memang ada yang kecil juga sih. Sudah kita pindahkan sebagian ke ini dia. Ya. Kemudian di sebelah sana juga sekitar ada berapa ya? Ada sekitar 50 gelas lagi di sana sudah kita pindahkan. Kemudian ini juga tadi sudah kita pindahkan. Inilah salah satu aplikasi media tanam dengan Petrochas. Entah itu kesuburannya itu dari pupuk kandang kambing ataupun yang lainnya. Yang jelas ini kita kemarin pada saat membuat media tanam juga menggunakan Petrochas. Oke, kita cek lagi keadaan tanaman kita yang lain. Ini dia tanaman kita yang lain, raised bed yang sebelah timur rumah. Ini ada bayam, cesim, campur aduk ya, campur sari, tumbang sari, banyak sekali bayam nih. Beberapa bayam sudah dipetik kemarin oleh istri saya, ada yang
Ada tetangga yang menginginkan juga. Ini bayamnya udah dipotong. Wah, ini dia ya. Kemudian sesimnya sudah alhamdulillah udah subur-subur banget. Ini juga raised bed ini kita aplikasi Petrochas juga. Biasa tanah pekarangan, sekam, kemudian pupuk kandang kambing dan Petrochas juga 5%. Kemudian pupuk organik padat 10%. Ada bawang merah juga ya. Oke, kita di sana ada bayam merah juga ya, dan lain sebagainya. Nah itu oke, kita akan nanti bawa ke tempat pembuatan media untuk pemindahan tadi cesim. Kita sedang buat di sana. Kita tadi sudah ambil pupuk organik padat dan pupuk pertaniannya. Ya, satu lagi ini adalah wortel. Ini tanaman wortel. Alhamdulillah ini subur-subur juga. Dan ada seledri. Ini larang sekam yang kita buat kemarin. Ini terbuat dari 3 karung sekam yang agak padat ya, sekam yang karung yang 50 kiloan. Jadinya segini nih. Ini yang akan kita gunakan sebagai campuran media tanam. Oke, kita lihat yang sebelah sana. Ini semaian cesim kita yang umur sekitar berapa ya? 5 hari kayaknya. 5 hari. Yang medianya sama, media semainya juga di dalamnya terkandung Petrochas juga. Sama lah, tetap sama. Media yang kita gunakan sama. Oke. Oke, ini juga kenikir. Dengan media yang sama di dalam polybag. Di dalam polybag dengan media yang sama, bunganya udah banyak sekali. Selain sebagai refugia juga sebagai tanaman hias di pekarangan. Calon bunganya sudah banyak juga. Oke, ini yang ada di bedangan tanaman cabai, yaitu ada juga tumbuh bayam. Cabenya kalah, malah tinggian bayamnya daripada cabenya. Bedengannya sama, kita juga tambahkan Petrochas di dalamnya, tapi kebanyakan ini pupuk kandang kambing ya. Sehingga tanamannya subur-subur sekali, bahkan bayamnya itu bisa melebihi tanaman cabai kita. Tanaman cabai kita kecil-kecil ini ya, tapi bayamnya wish ya tuh. Oke, kita ke tempat membuat media tanam. Oke, ini adalah media tanam yang sudah kita persiapkan. Ini terdiri dari tanah pekarangan di bawah pohon bambu sehingga banyak akar bambu, kemudian arang sekam yang kita bakar kemarin, kemudian di bawah juga ada ini pupuk kandang kambing. Ini pupuk kandang kambing ya. Semua udah kita berikan mungkin 1 ember semuanya. 1 karung kecil nih. Nanti kita akan tambahkan ini. Jadi pupuk organik padatnya 10% dan Petrochas kali ini kita tidak gunakan Petrochas tapi kapur pertanian cap kebumas yang kemarin, yang tadi diperlihatkan di depan. Ini dia. Kita akan aduk. Oke, nanti akan kita lanjutkan mencampurnya sehingga tercampur merata. Kemudian bagian-bagian yang masih besar, gumpalan-gumpalan misal tanah atau pupuk kandang, nanti akan kita ayak menggunakan ayakan yang setengah senti ini, sehingga gumpalan-gumpalan yang besar misal tanah dan tadi pupuk kandang menjadi lebih kecil. Kemudian tercampurnya akan menjadi sangat tercampur rata, sehingga nanti ketika dijadikan media tanam itu akar akan dengan mudah berkembang di dalam dan menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanam ini. Nanti setelah ini kita campur, kita biarkan di sini saja. Paling nanti karena curah hujan tidak terlalu tinggi maka tidak kita tutup, dengan harapan nanti setelah paling cepat 3 hari kena hujan dan kena panas sehingga media ini tercampur dan menjadi lebih matang lagi. Paling cepat 3 hari, paling lama 1 minggu sudah bisa kita pakai. Kita biarkan kena hujan dan panas.
Dengan media yang seperti ini diharapkan nanti tanamannya akan menjadi sangat subur sehingga bisa bertahan lama tanpa kita berikan pupuk susulan juga masih subur untuk media tanam. Karena ini sudah berulang kali kami gunakan dan terbukti memang tanaman yang kita hasilkan itu bagus, subur-subur. Oke, demikian tadi sekilas info tentang pupuk kapur pertanian yang kita beli pabrikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga video ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk memulai berkebun secara organik di pekarangan rumah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe ya untuk para teman-teman yang baru saja nonton. Untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, tentang bagaimana kami mengelola limbah dari dapur, limbah rumah tangga, limbah pasar, dan limbah apa saja yang organik menjadi pupuk yang sangat subur buat tanaman atau buat sayuran yang kita tanam di sekeliling rumah kita. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat atau beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.